Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kalian masih ada yang ingat dengan viralnya salah satu program dari Kemendikbud mengenai laptop merah putih, yang katanya antara spesifikasi laptop dengan harganya itu nggak sesuai, teman-teman. Tetapi kita lupakan hal tersebut karena di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk pengadaan laptop tersebut, yaitu PT Teradata Indonesia. PT ini rencananya akan melakukan IPO dan sahamnya akan listing di bursa kita dengan kode ticker yang sama dengan merek produknya, yaitu Axio. Oleh karena itu, mari kita bahas prospektusnya. Perseroan ini didirikan pada tanggal 17 September 2007, dengan kantor pusatnya berada di Jalan Inspeksi, Cakung Barat, Jakarta Timur. Untuk kegiatan usaha utama perseroan yaitu bergerak di bidang perdagangan komputer, yang salah satu nama produknya yaitu Axio. Lalu untuk jumlah saham yang ditawarkan perseroan dalam IPO kali ini yaitu sebanyak 10,4 juta lot, atau setara dengan 17,81% dari saham yang dicatatkan perseroan. Sedangkan harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan yaitu antara 120 sampai dengan 140 rupiah. Sehingga dana yang akan dihasilkan perseroan dalam IPO kali ini minimal 124,8 miliar sampai dengan 145,6 miliar. Lalu yang akan bertindak menjadi underwriter dalam IPO kali ini adalah BNI Sekuritas dan CMB Niaga Sekuritas. Nah, untuk dua underwriter ini, ternyata saham yang dikawal terakhir kali juga barengan teman-teman, yaitu TLDN. Jadi coba kita cek TLDN. Nah, untuk TLDN, porsi masing-masing underwriter itu seperti ini. BNI sebanyak 60% dan CMB Niaga sebanyak 40%. Kemudian coba kita cek broker summary-nya. Ternyata, baik BNI maupun CMB, mereka ini langsung membuang barangnya di hari pertama, teman-teman. Tetapi nggak banyak, artinya mereka nggak langsung mengguyur saham tersebut. Mereka membuangnya perlahan. Hari ini misalnya sekian, besok sekian, dan besoknya lagi sekian. Untuk IPO-nya TLDN ya. Untuk IPO yang sebelumnya nggak saya cek, jadi ini belum bisa dibilang gambaran karakteristik karena yang saya lihat cuma TLDN saja. Tetapi semoga aja karena mereka jadi underwriter-nya barengan lagi, info ini bisa bermanfaat buat kalian. Lebih enaknya lagi kalau udah tahu penjatahan masing-masing underwriter-nya. Lalu kerencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Sebanyak 90% akan digunakan untuk membeli bahan baku. Kemudian 10%-nya akan digunakan untuk perluasan gudang dan produksi. Menurut saya ini oke saja ya teman-teman, jadi nggak perlu dibahas lagi. Kita langsung ke kinerja dari perseroan. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya nggak bahas satu-satu mengenai pos keuangannya. Tetapi saya akan bahas dengan cara membandingkannya dengan perusahaan sejenis, yaitu dengan PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk, agar kita bisa membayangkan bagus enggaknya perseroan ini. Dan untuk laporan keuangan Zirek ini, nanti akan saya tampilkan di deskripsi, seandainya kalian mau membacanya juga. Nah, di sini setelah saya lihat semua, untuk laporan keuangan Axio, ini baik dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun laba bersihnya itu selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Yang pertama, dari segi asetnya terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata baik Axio maupun Zirek ini sama-sama yang paling mendominasi di bagian asetnya yaitu berupa persediaan, teman-teman. Dan menurut saya ini bukanlah suatu hal yang mengherankan, karena keduanya pun bergantung pada pihak luar negeri untuk kebutuhan persediaan ini. Jadi, stok persediaan ini merupakan hal utama yang perlu diperhatikan di industri seperti ini. Bahkan untuk Zirek ini, sebagian besar dana IPO-nya kemarin juga digunakan untuk keperluan persediaan mereka. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan dari total aset yang dimiliki, ternyata Axio ini lebih besar ketimbang Zirek. Lalu kita ke liabilitas dari perseroan. Untuk liabilitas ini juga tampaknya ada kesamaan antara dua perusahaan ini, di mana keduanya sama-sama memiliki liabilitas jangka pendek yang lebih besar ketimbang liabilitas jangka panjangnya.
Bahkan untuk kuartal satunya sendiri, yang mendominasi dari liabilitas jangka pendek ini juga sama teman-teman, yaitu hutang bank jangka pendek, hutang usaha, dan liabilitas kontrak. Artinya, selain kebutuhan persediaan tadi yang sama, ternyata masalah hutang yang dihadapi kedua perseroan ini juga mirip teman-teman. Lalu untuk ekuitasnya, di sini nggak saya bandingkan. Hanya ada laporan keuangan punya Aksio saja. Dan di sini peningkatan ekuitas itu bukan berasal dari saldo laba saja, melainkan juga karena adanya surplus revaluasi dan tambahan modal di setor. Lalu selanjutnya kita bandingkan laba rugi dari kedua perusahaan. Nah, di sini ada yang unik teman-teman. Jika kalian bandingkan pendapatan dari kedua perusahaan ini, ternyata pendapatan dari Aksio ini lebih unggul ketimbang Zirek. Akan tetapi, jika yang kalian bandingkan itu dari segi labanya, maka di sini Zirek lebih diunggulkan daripada Aksio. Bahkan di tahun 2019 dan 2020, laba dari Zirek ini selalu lebih besar daripada Aksio. Padahal kalau dari segi penjualannya itu lebih banyak Aksio, teman-teman. Dan kalau kita bedah nih ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu masalahnya ada di pos beban umum administrasi. Di mana kalau Aksio ini beban ADM-nya itu menghabiskan setengah dari laba kotor perseroan. Sedangkan kalau Zirek ini hanya menghabiskan 1/3-nya saja. Jadi ada selisih yang lumayan di sini antara kedua perusahaan. Dan kalau kita bedah lagi isi dari beban administrasi ini, kedua perusahaan ini, ternyata penyebab utamanya itu ada di beban gaji dan kompensasi karyawan atau tunjangan. Untuk Aksio, jumlah karyawan yang dimiliki itu ada 109 orang berdasarkan prospektusnya. Sedangkan Zirek hanya memiliki 34 karyawan berdasarkan laporan keuangan terakhirnya. Jadi terjawab ya teman-teman, kenapa beban Aksio ini lebih besar dibandingkan Zirek. Yaitu salah satu penyebabnya ya karena perbedaan jumlah karyawan ini. Dan pelajaran yang menarik yang dapat kita ambil dari sini, yaitu perusahaan yang memiliki aset yang banyak dan pendapatan yang tinggi, itu belum tentu menghasilkan laba yang juga besar teman-teman. Karena rumus simpelnya itu, pendapatan dikurang beban hasilnya laba. Dan perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang mampu menghasilkan pendapatan dan menekan beban, sehingga bisa menghasilkan laba yang maksimal. Selanjutnya, coba kita lihat dari sisi valuasinya. Ternyata, di tahun 2021, valuasi dari Aksio ini jauh lebih murah daripada Zirek. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena adanya lonjakan laba secara signifikan, sebanyak 12 kali lipat jika dibandingkan dengan laba tahun 2020. Makanya valuasi dari Aksio ini jadi lebih murah dibandingkan dengan Zirek. Untuk Zirek sendiri, sebenarnya labanya juga mengalami peningkatan pada tahun 2021. Tetapi peningkatannya itu nggak lebih besar daripada Aksio. Lalu untuk estimasi tahun 2022, malah terjadi sebaliknya. Aksio lebih mahal daripada Zirek. Dan ini penyebab utamanya bukan karena penurunan penjualan dari Aksio, tetapi ya karena beban ADM-nya tadi yang sangat besar untuk Aksio ini. Selanjutnya ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, di sini, baik Aksio maupun Zirek, ini keduanya sama-sama brand lokal, dan menjual produk yang hampir sama juga. Tetapi, kalau disuruh memilih, saya akan memilih Aksio dibandingkan dengan Zirek. Alasan yang pertama dari segi aset yang dimiliki oleh perseroan. Aset Aksio ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Zirek, yang mana hal tersebut nantinya tentu akan berdampak pada pendapatan dari masing-masing perseroan. Dan terbukti, di sini sejak tahun 2019, penjualan dari Aksio ini selalu lebih unggul daripada Zirek. Lalu alasan yang kedua, dari segi segmen penjualannya. Nah, kalau Zirek, kalian lihat laporan keuangannya, dari tahun 2019 sampai dengan kuartal 1 2022, penjualan ke komersil atau ke perusahaan-perusahaan itu selalu berada di atas 85%. Artinya Zirek ini masih mengandalkan pendapatan dari sini. Sedangkan kalau Aksio, di satu sisi mereka masih meningkatkan penjualan ke komersil. Tetapi di sisi lain mereka juga mampu bersaing dengan produk-produk ternama seperti Asus, Lenovo, dan sebagainya. Dan menurut saya pribadi, ini merupakan sebuah prestasi yang cukup baik untuk brand lokal ya. Karena nggak semua brand lokal mampu melakukan ini. Tetapi kalau kalian hanya berfokus pada laba yang dihasilkan, maka Zirek lebih diunggulkan.
Lalu untuk kalian yang hanya berfokus pada momentum IPO-nya, menurut saya Axio ini masih berpeluang untuk bisa arah teman-teman. Alasannya nggak banyak sentimen negatif mengenai saham ini. Dan untuk kinerjanya dalam 3 tahun terakhir, bisa dikatakan bertumbuh. Bahkan untuk valuasinya lebih murah daripada saham sejenis di tahun 2021. Dan kalau kita lihat, saham Zirek, ini harga sahamnya nggak pernah turun sejak di IPO. Dan semoga saja pasar akan merespon hal yang sama terhadap saham Axio ini. Tetapi perlu diperhatikan juga, ada perbedaan jumlah saham beredar di kedua IPO-nya perusahaan ini, yaitu jumlah saham yang beredar pada saat Axio IPO, yaitu sebanyak 10 juta lebih, sedangkan Zirek hanya sebanyak 3,3 juta. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetap ingat bahwa kesimpulan ini merupakan pendapat pribadi saya, bukan merupakan ajakan untuk membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.